Dan para ulama menyebutkan sisi tidak baiknya bid'ah yang lainnya yang tadi kita sebutkan secara tidak langsung. Kata Imam Malik, dia menuduh Nabi belum sempurna menyampaikan agama. Sisi yang lebih parah dari itu, seakan-akan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi punya hak mensyariatkan agama untuk manusia. Padahal Nabi saja menyampaikan perintah Allah. Halal dan haram yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan hal ini dalam surat Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Kata para ulama, yaitu kesyirikan dan kebid'ahan. Kenapa tidak mereka katakan maksiat? Karena maksiat tidak ada yang menganjurkannya. Tidak ada yang menyatakan, ayo biar kita dapat surga Firdaus berzina sebanyak-banyaknya. Enggak ada. Ayo kita bertakarub kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah, main judi malam ini. Enggak ada, ya kan? Tapi kalau kesyirikan, ya, dia berniat bertakarub kepada Allah sebagai bentuk syariat, sebuah ibadah. Demikian juga acara bid'ah. Maka kata para ulama, secara tidak langsung dia memposisikan dirinya seperti Allah punya hak menganjurkan manusia melakukan suatu ibadah. Karena sumber ibadah kan Al-Quran, hadis pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Pada hakikatnya yang punya hak mensyariatkan agama adalah Allah, dan Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau yang kita sampaikan, yang kita anjurkan ini ibadah, jelas nggak ada pedoman dalam Al-Quran, tidak ada landasan dari hadis Nabi, ya, tidak pula dipahami oleh para sahabat Nabi dari keumuman ayat dan hadis. Berarti dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kalau demikian berarti seakan-akan diri kita ini sejajar dengan Allah, punya hak dalam mensyariatkan ibadah kepada manusia. Ini sisi bahayanya bid'ah. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh, kalau kita membuka kitab ulama salaf seperti kitab Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, pembahasan mereka penuh dengan bahaya bid'ah. Hampir-hampir tidak didapatkan mereka membahas bahaya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalau Yahudi dan Nasrani jelas. Coba Paulus ke Aceh ceramah, kira-kira orang Aceh mau dengar nggak? Nggak akan ada yang mau dengar, ya kan? Tapi ketika seorang berpenampilan Islam, membawa ayat-ayat, hadis-hadis, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cinta kepada Nabi dan seterusnya, mudah terbuai. Manusia mudah terbuai, ya, akan tertipu, akan mengikutinya. Dan bahaya bid'ah yang berikutnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Dia lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat orang akan mudah bertobat darinya, sedangkan bid'ah tidak. Maksiat, zina, khamar, nggak usah dia mungkin diingatkan. Bukan berarti nggak perlu diingatkan. Andai kata dia tidak diingatkan, begitu lanjut usianya, udah berkurang tuh maksiatnya. Jarang kan orang yang sudah umur 70 tahun masih keluar masuk diskotik. Kalau masih ada itu namanya tua keladi namanya. Ya kan? Jarang. Masih main judi, berzina, jarang. Ya. Tapi kalau bid'ah, ketika masa mudanya dia sebagai pengikut, pengekor. Begitu masa tuanya dia menjadi tokohnya yang menyuruh kepadanya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sisi bahaya bid'ah yang lainnya datang dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan bahwa Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bid'ah hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan bid'ah itu. Karena bagaimana dia akan bertobat dari sebuah perbuatan yang dia anggap ini ibadah? Dia bertakarub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku zina, enggak ada pelaku zina yang berniat ibadah dengan zina, ya kan? Mudah-mudahan dengan zina malam ini, dengan masuk ke Alexis, iman saya semakin tinggi dan semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah. Enggak ada. Mudah-mudahan dengan menang judi malam ini, saya semakin dimuliakan oleh Allah. Enggak ada orang yang seperti itu. Ini sisi bahaya bid'ah, lebih bahaya bid'ah daripada maksiat. Sisi yang lainnya, kata para ulama, seakan-akan dia mengklaim dirinya lebih sempurna, lebih semangat dalam beragama daripada Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Jadi jangan kita fobia dengan pembahasan ini. Dan membahas bahaya bid'ah adalah bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena nilai-nilai di atas tadi yang cukup fatal dan cukup bahaya. Jelas ya?
Sisi bahaya bidah lagi, dia akan membuat syariat baru setiap waktu. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Orang yang beragama dengan prinsip yang penting baik, dia pasti akan buat syariat baru. Karena perasaan orang kan berbeda-beda. Yang ini punya anggapan baik, setiap masuk rumah sholat dulu 2 rakaat. Setiap mau keluar rumah sholat dulu 2 rakaat. Setiap mau masuk ke masjid, mau masuk WC sholat dulu 2 rakaat. Sebelum naik menggunakan kendaraan baru sholat dulu 2 rakaat. Tegolong dia iqbad bau sholat le 2 rakaat. Siapa yang larang? Enggak? Mana ayat hadis yang melarang kita sholat? Menganggap membuat sholat 2 rakaat sebelum sebelum manjat kelapa. Tidak ada. Katanya selama tidak ada larangan enggak apa-apa. Sholat zuhur lebih 4 rakaat juga enggak ada larangannya. Yang ada Nabi enggak pernah lebih dari 4 rakaat melakukan sholat zuhur. Kalau mukim, kalau musafir beliau melakukan 2 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada larangan jangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Tidak ada. Nah, kalau alasannya yang penting tujuan baik selama tidak ada larangan, berarti boleh kita sholat zuhur lebih dari 4 rakaat karena tidak ada larangannya. Yang ada perintah mengikuti sunnah Nabi. Nah, petunjuk Nabi enggak pernah lebih zuhur dari 4 rakaat. Dan kalau beliau musafir, beliau melakukan 2 rakaat. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang beragama dengan perasaan prinsip yang penting tujuan kita baik, pasti setiap waktu dia buat syariat baru. Setiap detik akan ada syariat baru nanti. Jelas ya? Dan dia akan menimbulkan perpecahan ya, dari sebagian manusia dengan manusia yang lainnya. Yang ini punya cara bidah yang seperti ini karena anggapan seperti itu yang terbaik, yang baik. Kaum muslimin di tempat yang lainnya memiliki cara ibadah yang berbeda lagi. Akhirnya berpecah belah. Tapi kalau semuanya digiring ikut sunnah Nabi dalam beribadah, pasti akan bersatu dan akan menjadi satu warna. Tidak ada perselisihan kecuali sesuatu yang telah datang dari Nabi atau sesuatu yang telah terjadi di kalangan salaf dalam masalah fikih dan mereka sudah saling bertoleransi dalam hal itu. Jelas ya? Yang ini merayakan 3 bulan, yang ini 2 bulan, yang ini 1 bulan, yang ini 1 hari, ya dan seterusnya. Beraneka ragam. Ini nilai-nilai atau sisi-sisi buruk dari perbuatan bidah. Oleh karena itu para ulama sangat semangat menyampaikan bahaya bidah. Karena bentuk kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Karena nilai-nilai di atas tadi. Nah, sehingga kita tidak perlu fobia dengan pembahasan bidah. Karena sekarang kalau ada orang bahas bahaya bidah, udah pasti divonis Wahabi. Sudah pasti dituduh, berarti semua orang dalam api neraka. Padahal kita bahas bidah, kita nggak nunjuk hidung-hidung orang kan? Nggak ada hidung orang yang kita tunjukkan tadi kan? Tidak ada personal manusia yang kita tunjuk. Masalah personal manusia ini masalah besar. Salah vonis manusia kafir atau neraka bisa yang memvonis dalam neraka. Tapi pembahasan kita kaidah umum, nggak lebih dari apa yang kita sampaikan, tidak lebih dari apa yang ada di dalam hadis Nabi dan di dalam athar para sahabat Nabi, athar para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam madhab serta ulama yang datang setelah mereka. Lalu kenapa kita fobia dengan pembahasan tersebut? Naam, wallahu taala alam.